Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Yazid di konten Doi Diary of Irfan Yazid. Di sini saya ingin bercerita tentang suatu kejadian pada awal tahun 2023 ya, yaitu sebuah musibah runtuhnya atap bangunan walet. Nah, di sini saya sebagai konsultan walet memprediksikan bahwa musibah ini dikarenakan atap dari walet tersebut tergenang air yang cukup banyak. Alhasil, permukaan atap tersebut akhirnya menjadi cembung yang diisi oleh genangan air karena penyangga kayu yang ada di dalam walet tersebut tidak kuat lagi menampung genangan air tersebut. Maka dari itu akhirnya runtuhlah atap dari walet tersebut. Ya, tapi ya Pak, mau jangka panjangnya nih di ini apa aja lah. Mungkin hari ini sementara apa lah supaya gua mau bawa scroll. Bisa lu ambil namun tidak bisa tutup ya. Lihat dulu. Jebol. Dan karena menggunakan bahan-bahan beton ya, keruntuhan tersebut mengakibatkan banyak sekali dampak berupa masalah lainnya, seperti air kolam yang bocor karena patahan dari puing-puing betonnya. Lalu rembesan air ya, karena atapnya bolong, jadi ketika hujan, dan kebetulan itu lagi musim hujan juga, jadi setiap hari itu pasti hujan gitu. Akhirnya masuknya air ke dalam gedung walet yang juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti jamur, lembab, dan rapuhnya bahan-bahan yang terbuat dari kayu. Nah, semua permasalahan tersebut mengakibatkan burung walet yang tinggal di dalam situ, di dalam sarangnya merasa terganggu ya. Apalagi walet termasuk hewan yang gampang sekali stres ya. Jadi dampak dari permasalahan tersebut mengakibatkan banyak sekali masalah-masalah lainnya. Oke, jadi saya mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses tim kami dalam menanggulangi permasalahan dan juga memperbaiki hal yang perlu diperbaiki. Pertama-tama, kami akan coba mengganti atap yang sebelumnya beton menjadi atap yang lebih ramah ya untuk makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam gedung, burung walet dan juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Yang sebelumnya beton, ya atapnya beton, diganti dengan bahan genteng ya. Itu lebih ringan dan juga lebih aman juga. Untuk penjangganya tidak menggunakan kayu lagi, tapi menggunakan rangka baja. Saya mengarahkan tukang-tukang untuk membantu menghancurkan puing-puing yang masih tersisa ya. Kita hancurkan dulu semuanya sehingga membentuk lubang besar yang nantinya akan dirancang sistem baru ya berupa genteng.
Setelah semuanya dihancurkan, ya dirapikan juga, maka langsung proses pengerjaan untuk pemasangan rangka bajanya. Rangka baja ini sebenarnya salah satu bahan bangunan yang paling efektif saya rasa ya, kuat, ringan, dan juga lebih murah. Oke, jadi rangka bajanya disusun, ditata, dan juga dipasang ya, menyesuaikan lingkar dan juga bentuk, ukuran, serta proporsi dari bangunannya. Satu hal yang saya wanti-wanti dan juga saya perhatikan adalah keselamatan. Karena di sini tukang bekerja ya di medan yang saya rasa cukup mengerikan gitu. Dengan ketinggian yang cukup tinggi ya, dan kalau salah-salah juga bukan cuma jatuh keluar ya resikonya dari atas gedung, tapi juga kalau jatuh ke dalam juga itu bisa langsung jatuh ke lantai 1 gitu. Karena proporsi gedung walet kan memang di tengah-tengah bangunan itu los dari atap kepala monyetnya sampai ke lantai dasar. Karena memang itu fungsinya untuk keluar dan masuknya burung walet. Jadi mereka ya bertaruh nyawa ketika mengerjakan proyek ini ya. Terlebih juga terlebih juga dalam proses pengerjaan ya kalau panas ya kepanasan gitu, kalau hujan ya kehujanan gitu. Jadi sebagai pengawas pun juga harus memperhatikan tukang, keselamatan, dan juga pengerjaannya. Setelah selesai disusun rangka bajanya langsung ditutup dengan seng ya, untuk menyesuaikan atmosfer dan juga suhu di dalam sarang burung walet ya. Mereka juga tidak boleh terkena cahaya langsung kalau misalnya sudah di dalam gedung walet. Jadi mereka sangat sensitif sekali ya terhadap pencahayaan. Maka dari itu ya harus kita tutup untuk menjaga suhu, atmosfer, dan juga pencahayaannya.
Oke, setelah semuanya ditutup ya, dan alhamdulillah dalam proses pengerjaan 4 hari dapat terselesaikan dengan aman dan juga tuntas. Nah, langkah selanjutnya adalah membersihkan puing-puing hasil dari jebolnya atap bagian atas ya. Dan itu puing-puingnya itu berupa beton ya, jadi wah sangat-sangat melelahkan juga membersihkan beton-beton yang ada di dalam sarang burung walet. Dan alhamdulillah ya dalam proses 5 hari pekerjaan dan juga permasalahan, renovasi dan lain-lain dapat terselesaikan dengan baik. Di sini kita belajar bahwa kalau misalnya ada suatu permasalahan, cara untuk menjawabnya adalah ya dengan dikerjakan gitu. Dengan dituntaskan, cari jalan keluar, cari solusi yang mana terbaiknya, konsultasikan dengan orang-orang yang ahli ya, dengan konsultan walet, dengan para tukang gitu, karena kalau kita sendiri untuk mengerjakannya mungkin ya butuh waktu yang sangat-sangat lama pun itu tidak akan bisa terrealisasi dengan sempurna. Jadi dengan mempercayakan orang-orang yang tepat juga termasuk suatu langkah strategis untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Tetap tenang ya dan pikirkan jalan terbaik untuk suatu solusinya bagaimana. Oke. Oke, mungkin itu cerita ya dari saya sebagai konsultan walet, menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi ya, dan mudah-mudahan itu juga jadi pembelajaran ke teman-teman kalau misalnya ada masalah-masalah lain ya, caranya untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskannya dengan cara ya dikerjakan, oke? Dikerjakan. Mungkin itu saja dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misalnya konten-konten ini memberikan suatu manfaat dan dampak baik pada teman-teman. Sampai jumpa bersama saya Irfan Adit di konten-konten selanjutnya.